Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpajakan 2 dengan judul Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Pengertian dasar hukum, tarif, dan cara hitung PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha, maupun pemerintah. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Tambahan atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Hukum PPN terbaru ada di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tarif PPN dalam rancangan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif pajak pertambahan nilai resmi naik menjadi 11% dan 12%, di mana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini berlaku sejak tahun 2022. Cara menghitung PPN. Ali membeli minuman di sebuah kedai kopi. Ternyata kedai kopi tersebut memasukkan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Jika harga minuman Ali adalah 24.000, maka PPN yang harus ditanggung sebesar PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikalikan harga produk atau jasa. Jadi 11% dikali 24.000 menjadi Rp2.640. Dari perhitungan tersebut, maka total yang harus Ali bayarkan untuk PPN adalah Rp2.640. Biaya ini di luar dari harga minuman tersebut. Mekanisme pajak pertambahan nilai. Ada mekanisme yang harus terstruktur dan terurut di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha kena pajak menambahkan PPN terhadap barang kena jasa pajak yang dibeli oleh wajib pajak dan harus memberi faktur sebagai bukti. Yang kedua, tarif PPN yang terutang dalam faktur tersebut adalah pajak keluaran bagi PKP penjual barang kena pajak. Yang ketiga, PPN bersifat pajak yang dibayar di muka selama PKP menjalankan aktivitas usahanya. Yang keempat, bila ditemukan perbedaan di mana pajak keluaran lebih besar daripada masukan, maka wajib disetorkan kepada kas negara. Jika sebaliknya, maka selisih tersebut bisa dimasukkan ke dalam kompensasi pajak berikutnya. Dan yang terakhir, SPT masa PPN wajib disampaikan oleh PKP di setiap bulannya. Pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan saat PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Untuk memperhitungkan sisa pajak terutang, pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP. Pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut PKP saat melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar pajak pertambahan nilai atas barang atau jasa kena pajak. Pengkreditan faktur pajak masukan. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Dan yang ketiga, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Agar pajak masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama, tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Dan yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi jenis pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran atas barang kena pajak atau jasa kena pajak saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP. Dan yang kedua, pengeluaran atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, pengeluaran yang bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen tidak bisa dikreditkan.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.